Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Makin perketat protokol kesehatannya. Oh iya, namaku Dandi Widi. Siang ini, kalian akan aku ajak main-main ke Nrekang, Sulawesi Selatan. Di sini, aku mau main-main di sungai dekat tebing Mandu. Aku juga mau mengolah beberapa jenis makanan yang menggunakan daun cemba sebagai bahan campurannya. Ada juga makanan yang menggunakan pisang, baik batang maupun buahnya. Oh iya, aku juga mau belajar main alat musik barutung. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, aku lagi bareng teman-teman dari Dante Pine. Aku mau seru-seruan di Sungai Matalo yang ada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ada beragam cara menikmati keindahan sungai yang tepat di sebelah bukit tontonan ini. Salah satunya adalah dengan river tubing seperti ini. Secara umum, sebenarnya river tubing sama halnya dengan aktivitas lainnya, seperti rafting dan body rafting. Sama-sama aktivitas rekreasi dengan menghanyut dalam aliran sungai. Tapi yang membedakan adalah media yang digunakan. Seperti namanya, river tubing ini menggunakan ban dalam bekas berukuran besar sebagai pelampungnya. Oh iya, biarpun sudah menggunakan ban dalam, keselamatan tetap harus dijaga ya. Harus pakai alat pelindung kepala dan pelampung tambahan. Soalnya, kita bakal melewati jeram yang cukup deras. Bisa menjungkir balikan posisi bannya. Nah, disinilah keseruannya. Kak Dandi di mana ya? Katanya mau ketemu di sekitar sungai sini. Itu dia orangnya. Wah, disuruh cari daun cemba, malah main-main di sungai. Kak Dandi. Wah, gak dengar dia. Kak Dandi. Alda? Oh iya lupa. Mau cari daun cemba ya? Bentar-bentar, aku mau balikin helm dan pelampungnya dulu. Terima kasih ya teman-teman. Kapan-kapan kita seru-seruan lagi. Daun cemba, mama mau masak. Oh iya, aku ambil daun cemba ya. Masak. Aku hampir lupa diminta tolong Mama Cici buat cari daun cemba. Salah satu daun dari sejenis perdu yang biasa buat bumbu masakan khas Nrekang. Pantesan, dicari kemana-mana gak ketemu. Ini loh daun cemba yang kita cari. Ya, jadi ini yang kita cari namanya daun cemba. Kenapa mirip daun asam? Beda, Oh. ini berduri batang. Oh, itu berduri batangnya. Oh, ini yang biasa ada di kuliner khas Nrekang. Oh, cemba. Nasi cemba. Bentuk daun cemba sangat mirip dengan daun asam. Bedanya, tanaman yang satu ini adalah jenis tanaman perdu. Jadi tidak ada batang utama yang berukuran besar seperti asam. Selain itu, tumbuhan yang biasa hidup di sekitar batu-batu karang ini hanya dimanfaatkan daunnya saja. Oh iya, katanya daun cemba juga hanya tumbuh di sekitar Nrekang saja ya. Jadi kalau mau cobain kekhasan daun cemba ini, harus main ke Nrekang teman. Sip, udah banyak nih Alda. Yuk, kita bawa pulang, saatnya dimasak. Salah satu makanan yang paling sering menggunakan daun cemba sebagai bahan campurannya adalah makanan yang satu ini. Namanya nasu cemba. Ibarat Romeo dan Juliet, nasu cemba dan daun cemba ini tidak bisa dipisahkan loh. Jadi biasanya kalau mau masak nasu cemba itu bukan cuma ada daun cembanya, tapi ada daging sapinya juga. Namun masyarakat Nrekang biasanya mengambil daging yang berada di sekitar tulang iga ya Mama ya? Ya. Karena lebih enak dan lebih empuk katanya.
Kalau ini sih bukan rahasia lagi ya. Daging yang menempel langsung dengan tulang iga adalah salah satu jenis daging yang paling empuk. Karena bukan salah satu otot yang berperan sebagai organ motorik, jarang digunakan untuk bergerak. Kalau menggunakan daging iga dan masaknya berkuah seperti sup, mirip dengan sop iga dong. Jadi nasi cemba itu hampir mirip dengan sup iga. Tapi yang ngebedain cuma dari daun cembanya aja. Jadi daun cemba bikin rasanya tuh lebih asem-asem khas ya, Maya? Ya. Alda kasih banyak itu daun Siap, cembanya. Mama, siap. Walaupun hanya satu bahan yang secara garis besar membedakan, hasil akhirnya benar-benar beda banget loh. Antara sop iga dengan nasu cemba ini. Rasa asam dari daun cembanya benar-benar khas. Tidak bisa disamakan dengan asam biasa, tomat, belimbing wuluh, ataupun kedondong. Selain daging sapi dan daun cemba, Mama Cici lagi mempersiapkan bumbu yang digunakan, seperti bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Ada juga serai dan lengkuas, lada, ketumbar, kunyit bubuk, kemiri, dan masih banyak bumbu lainnya. Setelah semua bumbu siap, saatnya balurkan terlebih dahulu bumbu halus ke dalam potongan daging sapinya. Ayo Ma, aduk Ma. Jadi untuk memasak nasu cemba, itu ada treatment khususnya. Jadi dagingnya itu tidak langsung dimasak atau direbus Ma ya. Ya. Jadi harus dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah kita olah tadi. Nah tujuannya itu agar bumbunya itu lebih meresap ke dagingnya Ma. Jadi kalau dimakan lebih empuk, lebih manyus. Sekalian diperam dengan bumbu begini ya. Nggak cuma dengan bumbu halus ya Kak Dandi. Daun cemba yang sudah dipetik ini juga dibalurkan ke dagingnya. Jadi semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, karena rasanya cenderung asam, daun cemba ini bisa juga untuk digunakan menghilangkan aroma amisnya. Sip, semua sudah siap. Saatnya kita masak. Masak nasu cemba paling enak langsung dengan kuali besar seperti ini. Masukkan ke dalam kuali yang sudah ada air mendidih sebelumnya. Oh iya, air panas yang dibutuhkan cukup banyak, sampai semua bagian daging terendam air. Lebih enak dimasak dalam waktu yang lama. Hidangan yang biasa digunakan sebagai menu berbuka puasa ini dimasak lebih dari 1 jam. Dengan begitu, dagingnya benar-benar empuk, bumbunya meresap, dan rasa kaldunya benar-benar sudah keluar. Nah, ini dia nasi cemba khas Enrekang. Siap melayani lidah kalian. Setelah kita masak nasu cemba, sekarang waktunya kita makan. Nah kita mau coba nih, apakah rasanya enak atau gimana? Saya curiga, rasanya pasti tidak empuk ini Ma. Bener. Jadi daging yang sekitar tulang iga itu rasanya empuk dan kuah dari cembanya ini membuat rasanya tambah asam ya. Enak nih daun cemba ini, cocok dimakan sama daging tulang iga. Buah saya makan Ma. Dibanding dengan sop iga, nasu cemba ini lebih mirip dengan sop konro dari Makassar. Tapi lagi-lagi yang membedakan adalah rasa gurih dan asamnya. Selain dihidangkan saat bulan puasa, nasu cemba ini selalu ada di setiap acara-acara adat masyarakat Enrekang, terutama di sekitar Enrekang Duri, Enrekang bagian utara. Enak nih. Enak sih enak, tapi tetap dikontrol ya. Sama dengan olahan daging lainnya, nasu cemba bisa meningkatkan kolesterol. Jadi walaupun enak, konsumsi dengan bijak. Masih seputar makanan yang menggunakan daun cemba sebagai bahan campurannya. Di makanan khas Enrekang ini, kita menggunakan daun cemba yang dipetik dan kentang yang dikupas dan dipotong-potong. Ada yang bisa tebak, aku mau masak apa?
Masih berkaitan dengan daun cemba, kali ini kita akan masak kuliner khas Enrekang lainnya, yaitu sambal lame-lame cemba. Namun untuk masak sambal lame-lame cemba ini membutuhkan beberapa bahan khusus. Salah satunya ada kentang, daun cemba, dan juga ini, burase. Seperti namanya, sambal lame-lame cemba ini adalah sejenis sambal yang menggunakan kentang dan daun cemba sebagai bahan utamanya. Tapi biarpun namanya sambala, rasanya nggak seperti sambal. Cenderung gurih karena ada banyak bahan yang digunakan, termaksud parutan kelapa ini. Olahan sambala di Enrekang ada beraneka ragam. Nah, yang paling penting saat bikin sambala adalah kentangnya. Sama halnya dengan sambala Lame-lame Iya, benar. Bumbu-bumbu yang digunakan cukup diiris, tidak ada yang dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai, lengkuas, serai, dan bawang daun. Oh iya, bahan tambahan lainnya juga dipotong-potong ya, seperti wortel ini. Jadi, selain parutan kelapa dan daun cemba, yang nggak boleh terlewat, ya ini, kentang. Setelah dikupas, kentang ini dipotong kecil-kecil biar lebih cepat matang dan mudah tercampur dengan bahan lainnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang kita campurkan dulu jadi satu. Mulai dari burase, potongan kentang, dan wortel. Semua bumbu iris, parutan kelapa, dan daun cemba. Aduk semua sampai tercampur rata. Jadi salah satu bahan utama untuk membuat sambal lame-lame cemba yaitu ini, kelapa. Namun kelapa yang digunakan tidak boleh terlalu tua dan terlalu muda. Karena kalau sedang-sedang saja itu pasti rasanya gurih dan enak ya. Sip, sekarang saatnya bungkus dengan daun pisang. Oh iya, beri beberapa lapis daun pisangnya. Jangan cuma satu lapis. Soalnya cara masak sambal lame-lame cemba ini akan dibakar. Jadi kalau satu lapis, daun dibakar, jadi terbakar. Masih ada lapisan daun pisang yang lainnya. Nah, udah siap semua ini. Saatnya dibakar. Karena dibungkus dengan daun pisang dan cara memasak dibakar seperti ini, sambal lame-lame cemba ini sangat mirip dengan pepes ya. Tapi tidak menggunakan unsur hewani sama sekali. Semuanya terbuat dari unsur nabati. Sip, semua matang ini. Sambal lame-lame cemba ini siap membuat lidah kita bergelora. Setelah matang, semua tekstur bahan-bahannya sudah benar-benar empuk. Nggak ada yang lagi yang keras. Nah, ini dia sambal lame-lame cemba namanya. Kalau dilihat dari proses pembuatannya serta teksturnya, ini mirip-mirip seperti pepes ikan. Namun kalau dimakan, ya kan, kentangnya tuh terasa empuk. Tapi aromanya meskipun nggak pakai ikan, ada aroma ikannya loh. Ada aroma ikannya. Benar. Karena yang proses pembakarannya itu memakai ini daun pisang. Terus ada kelapanya, jadinya rasanya gurih. Entah kenapa, walaupun tidak ada ikannya sama sekali, tapi setelah matang seperti ada rasa dan aroma khas dari ikannya loh. Hal ini karena ditimbulkan dari gurihnya kelapa yang bertemu dengan daun pisang yang dibakar. Oh iya, karena semua bahan ini menggunakan beberapa jenis sayuran, ada banyak manfaat yang bisa didapat. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di sekitar Kabupaten Enrekang. Sekarang, aku lagi berada di Desa Mata Alo. Aku dan Kak Gugun mau cari batang pisang. Tapi bukan sembarangan batang pisang. Soalnya yang kita cari adalah pisang batu. Yang mana ini bisa dipotong? Yang ini.
Jadi kita sedang cari batang pundi batu atau batang pohon pisang batu. Ya, katanya ini enak untuk dimasak. Ayo kita potong. Pisang batu adalah jenis pisang yang memiliki banyak biji di bagian buahnya. Walaupun buahnya jarang dimanfaatkan, tapi beda halnya dengan daun, jantung, hingga batang pisangnya. Justru pisang batu ini lebih sering digunakan. Batu. Aduh, Kak Gugun ini Pelan-pelan kakak, aduh. Maaf, saya nggak lihat. Hei, pelan-pelan ke. Aduh. Bawa ini. ada yang penasaran, mau aku olah jadi apa? Sabar ya, aku mau bawa dulu batang pisangnya. Aduh, karena medannya miring, terus batang pisangnya lumayan berat, aku jadi jatuh menggelinding begini. Tapi si Alda malah khawatir dengan batang pisangnya, bukan dengan akunya. Pohon pisangnya enggak apa-apa, Ji ini. Aduh, enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Tapi patah. Tulangku juga patah ini. Untuk membuat makanan yang satu ini, yang kita perlukan adalah bagian dalam dari batang pisangnya, termaksud hati dan sebagian debong pisang yang masih lunak. Nah, ini dia batang pisang yang sudah susah payah saya cari tadi, mah. Ini akan saya masak came burak. Iya, bener kan, mah? Came burak dan ini akan dicampur dengan keong atau koteng. Nah, ayo, mah, kita potong ini. Came adalah sebutan masyarakat Enrekang untuk menyebut aneka olahan sayur. Sedangkan burak berarti makanan pisang ini. Zaman dulu, selain pisang dan jantung pisang, batang dan bonggol pisang pun sering digunakan untuk bahan makanan. Setelah dikupas, potong batang pisang bagian dalam ini dengan ukuran yang cukup tipis. Jadi, sedikit informasi buat teman-teman semua bahwa untuk membuat came barak, Cambe burak. came burak. Came burak itu memerlukan batang pisang khusus, yaitu dari pisang batu. Jadi tidak semua pisang bisa dibikin jadi came burak. Came barak atau came burak? Cambe burak. Susah sekali ya. Penyebutannya saya susah. Rasanya juga enak atau susah? Aduh. Bumbu yang digunakan cukup sederhana. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, lada, kunyit, dan bumbu gurih lainnya. Kak Dandi, jangan lupa juga dengan parutan kelapanya. Bukan came burak namanya kalau tidak menggunakan parutan kelapa. Parutan ini yang bikin masakan Enrekang yang satu ini jadi lebih gurih. Sip, sudah siap ini. Sekarang saatnya kita masak. Membuat came burak ini caranya sangat sederhana. Cukup tumis semua buah yang sudah dihaluskan, ditambah dengan serai yang sudah digeprek. Beri dengan sedikit air. Kemudian, masukkan burak atau batang pisang yang sudah diiris. Aduk-aduk sampai agak layu. Nah, bener banget Kak Dandi. Setelah itu, masukkan parutan kelapanya. Kelapa yang dipakai itu nggak perlu diperas jadi santan, jadi langsung aja sama ampas-ampasnya, biar teksturnya tuh berasa. Ya kan, Mah? Iya. Iya bener. Benar itu Alda, jadi lebih gurih nanti hasilnya. Terakhir, masukkan keong atau koteng yang sudah direbus sebelumnya. Mama, Alda, bantu aduk-aduk ya, biar semua rasa tercampur, matangnya juga rata. Aku mau urus ini apinya. Anginnya kencang, jadi susah sekali dikontrol ini apinya. Kenapa sih pada ketawa? Ada yang salah ya dengan muka saya? Kenapa mukanya? Hitam kah? Iya. Aduh, Mama. Oh iya, wah, saking konsennya nyalain api, nggak sadar muka kena arang semua. Nggak apa-apa lah, yang penting came buraknya sudah matang dan siap dihidangkan.
Nah, ini dia, came burak koteng. Kalau dilihat dari luar teksturnya ini berserat ya, tapi kita coba makan. Ini gurih karena ada campuran kelapanya, Mama. Iya. Rasanya enak sekali. Karena berserat, makanya baik untuk pencernaan. Betul. Selain dicampur dengan kotang, came burak juga bisa dimasak dengan ayam rebus, daging, dan aneka bahan makanan lainnya. Di kalangan suku Duri, Endrekang, came burak selalu ada di setiap acara pernikahan, hari raya, dan acara adat lainnya. Semua bahan ini kita bisa dapatkan di alam. Alam Indonesia memang sangat luar biasa ya, Mama? Iya. Karena alam memberi banyak manfaat. Kalau tadi sudah mengolah batang pisang, sekarang aku mau masak sesuatu dengan bahan dasar pisang yang aku bawa. Sebelum memasak makanan yang satu ini, pisangnya harus potong dari tangkainya, kupas, dan tumbuk sampai halus. Masih di kawasan Dante Pain, sambil menikmati keindahan Gunung Nona, kali ini kita akan masak kue tradisional dari Endrekang, namanya lapa jamu. Nah, ini berbahan dasar pisang, ada terigu, ada gula, dan juga kelor. Kupas pisang sebagai bahan utamanya. Butuh lumayan banyak pisang ini, makanya saya bawa satu tandan. Biar lebih puas. Manis. Untuk membuat lapa jamu, itu bahan utamanya menggunakan pisang. Tapi nggak semua pisang bisa digunakan untuk membuat lapa jamu. Cuma pisang kepok doang yang bisa. Ini yang kayak gini. Setelah dikupas, haluskan pisangnya. Caranya gampang. Cukup tumbuk-tumbuk dengan bagian bawah gelas seperti ini. Bagian bawah gelas yang cukup bergerigi memudahkan saat menghaluskan pisang, jadi tidak licin. Bahan lainnya yang perlu disiapkan adalah parutan kelapa. Kelapa yang digunakan tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda juga. Biar rasanya tetap gurih, tapi ada manis-manisnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang kita campurkan pisang yang tadi sudah dihaluskan dengan tepung terigu dan juga gula pasir. Tambahkan juga bubuk daun kelor. Jadi lapa jamu ini memakai pewarna alami. Nah, ini mirip-mirip seperti matcha. Padahal ini mah kelor ya. Kelor yang dihaluskan kan? Kemudian masukkan juga parutan kelapanya. Ini nih yang bikin lapar, jamu lebih gurih dan nikmat. Nah, kalau sudah tinggal kita bungkus dengan daun pisang. Tidak butuh waktu lama kok. Paling sekitar 15 menit aja. Lapa jamu sudah matang dan siap untuk dimakan. Kak Dandi, lebih seru makan lapa jamu dengan anak-anak. Selain suka main, anak-anak kan lebih suka makanan manis seperti ini. Ayo kita bawa kue. Buat anak-anak. Nah, ini dia kuenya, lapa jamu. Ayo geser. Buka. Buat sesama adik juga mau makan. Ayo kita coba. Ini buatannya kakak. Makanya, aku bawa ke sini kuenya. Yuk, kita makan rame-rame. Ayo makan. Nah, ini dia. Lapa jamu, kue tradisional khas Endrekang yang sangat enak dinikmati. Ini tuh ada rasa gurih karena kelapanya, terus manis karena pisangnya ya. Dan ini ada aroma kelornya. Enak. Ayo makan lagi. Jadi, daun kelor ini selain dimasak sebagai penambah warna alami, juga menambah sensasi rasa tersendiri. Kalau manfaatnya sih nggak usah diragukan lagi. Si hijau kecil ini dari dulu dipercaya memiliki banyak manfaat. Bisa menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan, dan melawan radikal bebas. Karena alam memberikan banyak manfaat.
masih di Nrekang, Sulawesi Selatan. Perjalanan saya kali ini berlanjut ke Desa Parombean, sebuah desa yang berada di paling ujung dan berbatasan langsung dengan Toraja. Sekarang aku lagi cari bambu untuk dibuat menjadi barutong. Jadi setelah bambunya ditebang, ini lalu dipotong, kurang lebih 1 meter ya? 1 meter, lalu kulit luarnya dikupas agar suaranya lebih merdu. Semakin tipis kulitnya, semakin merdu suaranya. Dan semakin gampang dipegang. Bambu yang paling sering digunakan adalah bambu petung yang memiliki ukuran besar dan diameternya cukup lebar. Karena sesuai fungsi awalnya, barutung digunakan sebagai wadah pengangkut air. Kalau semakin besar lubangnya, semakin banyak penampungan sesuatu. Ada beberapa jenis ukuran bambu yang digunakan dalam barutung. Tapi yang paling banyak adalah barutung yang berukuran besar dan panjang. Nah, fungsi awal barutung yang besar ini adalah untuk mengangkut air. Karena zaman dulu sumber air di sekitar desa Parombean masih terbatas. Warga bergiliran antre untuk mengambil air langsung dari sumbernya. Jadi alat musik barutung ini sebenarnya tujuannya untuk mengangkut air. Namun karena jenuh dengan antrian yang cukup panjang, biasanya pemuda-pemuda di sini menggunakannya untuk main musik dulu sambil menunggu air dan antriannya. Gitu ya. Sambil menunggu, mereka memukul-mukul barutung ke tanah. Tanpa sengaja ada bunyi bagus yang ditimbulkan. Oh, harus antri. Kak Dandi, ini sudah giliran kita. Ayo kita isi airnya. Iya, Waktunya kita ambil ayo kita isi sampai penuh. Kak Dandi, hati-hati dong. Kesiram aku ini. Basah semua kan jadinya. Maaf Alda, nggak sengaja mau pamit tadi dengan bapak di sana. Sekarang saatnya memainkan alat musik barutung dari Parombean. Nah, ini dia alat musik bambu yang namanya barutung. Ini ciri khas dari desa Parombean. Ini terbuat dari bambu dan bentuknya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Namun dimainkan dengan harmoni yang sangat indah oleh teman-teman di Parombean. Selain buat wadah air, sebagian bambu yang berukuran kecil biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari lainnya, seperti wadah gula, wadah beras, garam, dan yang lain-lainnya. Tergantung ukuran bambunya. Ukuran bambu-bambu yang berada ini justru menghasilkan harmoni yang indah saat dihentakkan bersamaan di atas tanah. Bukan hanya menghentakkan bambu dan menyanyikan lagu. Di tengahnya ada 2 orang yang saling beradu. Wah, jadi biasanya kalau ada acara barutung seperti ini pasti ada manca atau pancak silatnya. Tujuannya itu untuk ajang unjuk gigi atau tarung ilmu. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dari manca atau pancak silat ini kian berubah. Kalau sekarang mirip-mirip ya menari, dan ini biasa dilakukan setiap ada acara adat atau syukuran di desa Parombean. Musik barutung juga zaman dahulu dijadikan ritual khusus sebagai matola abala atau tolak bala. Orang-orang dulu percaya dengan memukul-mukulkan bambu ke tanah dapat menjauhkan dari bencana seperti hujan deras dan disertai angin kencang. Kini, barutung menjadi paket produk kesenian yang patut untuk dibanggakan. Karena alam memberikan banyak manfaat.